Seorang pencuri dikepung warga setelah ketahuan beraksi di permukiman. Pencuri sempat bersembunyi di dalam penampungan air salah satu rumah warga namun ketahuan. Kejar-kejaran antara warga dan pencuri terjadi di perumahan Kedamaian Permai 2, Palembang, Sumatera Selatan. Warga mengepung pencuri yang ketahuan beraksi di salah satu rumah dan kabur ke atap. Setelah 3 jam, pencuri yang ternyata residivis ini akhirnya tertangkap sedang bersembunyi di salah satu penampungan air milik warga. Pertama terekam CCTV, setelah itu kita cross check ke sana. Ternyata benar. Ternyata benar, dia ada di atas rumah. Ada di atas rumah saudara Iya. ya? Dia kita suruh turun, dia nggak mau. Jadi seluruh atas rumah itu diputarannya lari. Jadi kita kejar, udah lama hampir 3 jam kita kejar di atas rumah itu. Dapatnya di mana Pak? Dapatnya turunnya di sini lah. Ya, sembunyinya di mana Pak? Sembunyinya di dalam tetmon. Oh, bersembunyi di dalam tetmon ya? Itu berisi air penuh itu tetmon itu. Pencuri ini langsung dibawa ke kantor polisi. Setelah diperiksa, pelaku ternyata telah mencuri di komplek yang sama 2 kali, namun aksinya yang ketiga berhasil digagalkan warga dan sekuriti perumahan. Dia adalah residivis. Ya, sudah pernah ditahan sebelumnya 2 kali, sebanyak 2 kali. Itu kasus apa Bu? Itu kasus yang sama. Ya, informasinya di komplek yang sama juga tuh Iya, ya? di komplek dan lingkungan yang sama. Untuk modusnya seperti biasa, dia beraksi seorang diri. Namun untuk hari ini sendiri ya, sendiri dengan perlengkapan seadanya, melihat rumah kosong, situasi yang tidak disangka bahwa akan termonitor oleh CCTV. Dalam aksinya, pelaku selalu masuk dari atap rumah. Pada 2 aksi sebelumnya, pencuri berusia 42 tahun ini berhasil mencuri laptop dan pakaian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Aksi perampokan rumah mewah di Balikpapan, Kalimantan Timur terekam kamera pengawas. 4 pelaku bersenjata tajam menyekap pemilik rumah dan berhasil menggondol perhiasan serta uang milik korban. Aksi perampokan sebuah rumah mewah di klaster Windsor, Balikpapan baru terekam kamera pengawas. 4 orang pelaku bersenjata tajam berhasil merengsek masuk ke dalam rumah dengan memanjat tembok belakang setinggi 5 meter. Pelaku menyekap pemilik rumah dan beraksi menjarah harta benda korban. Setelah pelaku kabur, korban yang berhasil membebaskan diri kemudian melapor ke petugas keamanan. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP. Dugaan pelaku dari rumah belakang korban. Dari pinggir jalan memanjat pagar pembatas perumahan, kemudian masuk dari belakang rumah korban. Berapa lama proses dalam disekap? Nggak lama, sekitar 1 jaman. Hingga kini para pelaku masih dalam pengejaran Polresta Balikpapan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Polisi menangkap 9 penganiaya pasangan suami istri di Desa Petodaan, Kabupaten Pelalawan Riau. Para pelaku menganiaya Pak Sutri secara keji karena dianggap memiliki ilmu guna-guna. Polres Pelalawan menangkap 9 tersangka pelaku penganiayaan Pak Sutri secara keji. Mereka melaksanakan aksinya karena Pak Sutri tersebut dianggap memiliki ilmu guna-guna sehingga menyebabkan anak para tersangka sakit. Akibat penganiayaan, istri korban tewas dan dikuburkan secara tidak wajar oleh pelaku. Sementara sang suami mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Selasih, Pelalawan. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa cangkul, parang, pisau, dan kayu. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 170 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pelalawan Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait kasus penganiayaan pasangan suami istri di Desa Petodaan, Kabupaten Pelalawan Riau, sudah bergabung bersama kami AKBP Indra Wijatmiko, Kapolres Pelalawan Riau. Selamat sore Pak Kapolres.
Selamat sore Bu, Baik, apa kabar? sehat Pak. Apa kabar Pak Indra? Sehat tentunya? Amin, sehat selalu Bu. Baik Pak Indra, bagaimana awal mula sebenarnya penganiayaan ini bisa terjadi? Baik, terjadinya itu hari Jumat tanggal 23/2001, tepatnya TKP-nya areal PT ARPP, Sektor Pelawan, TPK 17 Line. Ini terjadi karena pelaku mengira bahwa korban, yaitu suaminya, memiliki ilmu guna-guna. Dan ilmu guna-guna ini telah menyakiti anak-anak yang ada di sana. Jadi anak A, B, C itu sakit secara bergiliran. Selanjutnya pelaku ya menganiaya dua korban suami istri. Ya. Yang pertama suaminya dan istrinya dialami tindak kekerasan di sana, dan suaminya berhasil melarikan diri. Namun istrinya ditinggalkan begitu saja karena situasinya belum tepat untuk menyelamatkan istrinya. Karena istrinya melihat suaminya kabur, ya istrinya tentunya sering berteriak karena kesakitan. Karena pelaku tidak nyaman dengan teriakan korban, pelaku dipindahkan ke tempat yang agak jauh dari pemukiman mereka. Setelah itu, keesok harinya korban dari istrinya meninggal. Suaminya melarikan diri dan menemukan dan bertemu dengan masyarakat, dan masyarakat kepolisian. Kami sebagai kepolisian tentunya melakukan tindak lanjut, melakukan penangkapan, yaitu gimana caranya mereka keluar dari sana dengan dalih kami mengatakan bisa damai. Ya, dengan kata-kata damai itulah mereka berangkat dari hutan menuju kota. Di tengah kota lah baru saya tangkap pelaku-pelaku tersebut. Pelakunya ada 7 laki-laki dan 2 wanita. Baik, artinya penganiayaan ini memang dilakukan di tempat terpencil Pak, sehingga tidak ada saksi atau pihak-pihak yang bisa mendengar teriakan korban? Baik, kalau untuk tepat Bu, ya itu dari tempat kami aja 4 jam perjalanan dan sinyal putus semuanya. Ya, itu emang betul-betul tempatnya kecil dan terrealisasi di sana. Baik, untuk pelaku ini apakah selain 9 orang yang sudah ditetapkan tersangka ada terduga pelaku lainnya Pak? Ini masih kita kembangkan Bu, semuanya ya. Masih ada perkembangan selanjutnya, tapi untuk sementara waktu 7 laki-laki dan 2 wanita. Namun nanti akan kami kembangkan lagi di lapangan apakah ada lagi yang Ibu katakan tadi ya masalah pelakunya akan saya kembangkan lagi di lapangan Bu. Dari pemeriksaan para pelaku Pak, apa yang menyebabkan mereka menganggap korban ini memiliki ilmu guna-guna? Ini masih lakukan pendalaman lagi Bu. Ya, itu alasan dalih dari mereka saja. Namun kami akan melakukan pendalaman lagi nanti. Artinya antara para pelaku dengan korban ini hubungannya seperti apa sebenarnya Pak? Tetanggakah atau sudah mengenal sebelumnya? Ya, kalau hubungannya di antara pelaku dengan korban masih ada satu suku dia, ya. Dari perempuannya juga satu suku dengan keluarga yang tersangka tadi. Semuanya saling berkaitan, Bu. Tinggal di satu desa artinya mungkin? Ya, di satu desa di tempat itu adalah tempat pekerja, Bu. Hutan tempat PT ARPP. Baik, jadi seluruh pelaku maupun korban ini merupakan pekerja yang di perusahaan yang sama? Betul, pekerja. Baik, informasi terakhir bahwa istri meninggal dunia sementara suami mengalami luka bakar dan dirawat di rumah sakit. Untuk kondisi terakhir dari korban yang merupakan suami, seperti apa Pak informasinya? Sudah membaik Bu, lukanya sudah mengering dan ini masih tahap pengobatan dari medis. Baik, terima kasih AKBP Indra Wijatmiko, Kapolres Pelalawan Riau sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, Polres Bandar Lampung tetapkan 3 tersangka dalam kasus penganiayaan perawat Puskesmas Kedaton. Penganiayaan terjadi saat para tersangka berupaya merampas tabung oksigen milik Puskesmas.
Setelah melalui proses panjang dan saling lapor, Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan 3 pelaku penganiayaan terhadap perawat Puskesmas Kedaton sebagai tersangka. Penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang didapatkan di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut antara lain video yang viral di media sosial, serta kacamata dan batu yang tertinggal di TKP. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AW, NO, dan DD. Saudara A itu yang memukul, kemudian saudara N itu juga turut serta memukul, kemudian saudara D itu memegang, kemudian ada juga melakukan pemukulan. Ketiga pelaku saat ini sudah diamankan atau seperti apa? Saat ini kita mintakan keterangan selaku tersangka. Sementara itu, polisi tidak menemukan adanya tindak pidana atas laporan balik salah satu tersangka terhadap perawat yang menjadi korban. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Gudang penyimpanan solar di Cimahi, Tengah, Jawa Barat terbakar Senin pagi. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.